saya percaya kita bisa sukses itu karena kerjasama. Tetapi tentu sebagai pimpinan ya kita mesti punya leadership dan arahan yang jelas. Dan filosofi meja itu penting karena saya rasa sampai sekarang itu yang sangat terasa. Betul. Karena karena kita sama mejanya, tidak ada kursi khusus, tidak ada kursi apa ya, lebih suasananya lebih enak lah. Betul. Gitu. Bicara soal pemimpin, Bapak segalak apa Pak sebagai pemimpin? Saya galak kalau hasilnya tidak kelihatan. Cuman kalau kesehari-harian saya rasa saya jarang marah. Ya, sangat akomodatif. Cuman kalau ada kerjaan yang nggak selesai, biasanya saya ya. Marahnya Bapak kayak apa sih Pak? Penasaran saya nggak marah. Nah, kalau saya kan begitu marah kalau lagi emosi banget. Gitu ya kayak begitu. Ya Pak. saya rasa ada. Marahnya saya ada tahapan. Biasanya tentu ketika kita kasih kesempatan sekali tidak bisa, dua kali tidak bisa, ya kita sebagai pimpinan ya mungkin marahnya salah satunya ya harus mengganti orang tersebut, ya kan? Tegas berarti Pak ya, bukan galak ya, tegas. Bukan. Kebayangnya itu adalah pada saat bersih-bersih nih Pak. Itu kan ada saya baca di media Pak Erik sedang bersih-bersih. Saya sempat karena bacanya selewat tuh bersih-bersih gimana nih Pak? Yang ngepel, nyapu. Ya bersih-bersih begini, bahwa tentu transformasi BUMN kalau mau sukses itu kan mesti ada dasarnya. Siap. Dasarnya yaitu transparansi. Semua itu kalau terbuka, transparan pasti lebih enak. Betul. Lalu akuntabilitas, semua ada hitungannya. Yang terakhir profesionalisme. Nah kalau ini kita dasari dengan 3 hal ini, ya bersih-bersih yang kita lakukan ada fondasinya. Ada fondasinya. Bukan karena bersih-bersih suka dan tidak suka. Betul. Saya rasa tidak bisa lah kita pemimpin melihat oh ini dekat sama kita, ini yang diberi kesempatan. Nah karena itu kita juga punya KPI yang jelas. Yaitu kita apa sih? Kita tegaskan kepada tim yang ada di BUMN, mana fokus bisnisnya. Nah di fokus bisnis itu kita bisa punya tolak ukur. Dan hasilnya ada, yaitu ya dividen. Dividen buat siapa? Buat negara, di mana hasil dividennya bisa dipakai buat kepentingan masyarakat itu sendiri gitu. Kemarin terakhir saya dengar yang Garuda juga dibersihin. Terus apalagi Pak yang sekarang lagi dibersih-bersihin Ya, Pak? saya rasa gini, konotasi bersih-bersih itu kan memang bagian dari tadi komitmen transformasi yang berlandaskan 3 hal tadi. Ya. Nah sekarang kita juga sedang mulai melihat mengenai subsidi. Ya subsidi yang selama ini, mohon maaf, ini kita nggak suuzon atau menuduh siapa-siapa. Subsidi ini kan ke depan harus tepat sasaran. Langsung aja ke rakyatnya. Kenapa harus melalui BUMN? Kan bisa langsung. Betul. Nah dengan itu juga dengan data yang baik, subsidi itu bisa langsung terlaksanakan. Betul. Nah sekarang ini kadang-kadang banyak data-data yang mungkin tidak sinkron. Sehingga gray area atau daerah abu-abu itu yang mengakibatkan bisa salah sasaran. Nah bagaimana sekarang kita harus berpikir positif, salah sasarannya ini harus kita perkecil. Supaya program pemerintah langsung dirasakan kepada rakyatnya. Betul. Nah BUMN tentu kita harus membantu ya dengan infrastrukturnya. Makanya program yang fondasi yang kita pentingkan di BUMN tentu bukan hanya sistem dengan apa, yang paling penting kan hati. Betul. Makanya kita selalu bilang akhlak. Yang utama akhlak itu penting gitu. Ini kan berdasarkan survei dari Indobarometer, katanya aksi bersih-bersih Bapak inilah yang akhirnya Bapak dapat penghargaan, betul ya Pak? Sebagai menteri terbaik katanya dari Indobarometer. Oh itu gimana perasaan Bapak? Ya saya rasa penghargaan itu ya harus kita apresiasi. Tetapi kita mesti ingat kan waktu kita dapat penghargaan itu bukan karena kita. Karena tim kita. Betul. Pujian itu justru racun, kritik itu obat. Tuh, madu lah ya. Ya, dan tadi kalau kita mohon maaf di posisi yang baik, ya selalu dipuji-puji. Biasanya ego kita makin tinggi. Makin tinggi. Akhirnya malah kita tidak mendengarkan orang lain, tidak bisa bekerja sama. Ya, nah ini yang saya rasa penting bagaimana seorang pemimpin sendiri harus punya kekuatan leader sebagai teamwork. Tapi aku penasaran nih, sebagai seorang menteri yang sibuk, yang suka mobile kesana sini, apa sih yang kira-kira selalu Pak Erick Thohir bawa di sakunya? Jangan kemana-mana, tetap di Talk Show with BHM.